Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baik, sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah bimbingan anak berkebutuhan khusus, Ibu Mirna Afriani Lestari MPD. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas PGSD 2D akan memaparkan materi mengenai psikologi dan pendidikan anak autisme yang akan disampaikan oleh 4 orang, diantaranya ada Hilman Patiul Husna, Tessa Layla, Tia Mutiara, dan Jia Ajahra Abida. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama. Simak dengan baik ya teman-teman. Sejarah autisme. Pada tahun 1943, seorang ilmuwan asal Vietnam mendapatkan beberapa anak dengan karakteristik yang berbeda dari anak lainnya, seperti menarik diri dari lingkungan, pola-pola bahasa yang unik, dan lebih sering bermain dengan imajinasinya sendiri. Nah, pada abad ke-20, salah satu ilmuwan asal Vietnam menyatakan bahwa dari ketiga kategori tersebut dikatakan sebagai karakteristik anak autisme. Selanjutnya ada definisi autisme. Autis berasal dari kata autos yang artinya segala sesuatu yang mengarah pada diri sendiri dengan adanya gangguan perkembangan pada interaksi sosial dan komunikasi serta ditandai dengan terbatasnya aktivitas dan ketertarikan. Perilaku autis digolongkan dalam 2 jenis, yaitu perilaku eksesif atau berlebihan yang perilaku anak tersebut ditandai dengan anak hiperaktif dan tantrum berupa menjerit, menggigit, dan mencakar. Sedangkan perilaku yang kedua yaitu perilaku defisit yang artinya berkekurangan, yaitu gangguan berbicara dan perilaku sosialnya kurang. Karakteristik anak autisme. Terdapat 3 gejala utama individu, yaitu gangguan dalam interaksi, komunikasi, dan perilaku. Selain itu juga memiliki karakteristik tambahan, yaitu gangguan dalam kognisi, persepsi sensori, motorik, afek atau mood, tingkah laku, agresif, dan impulsif. Yang pertama, ada gangguan interaksi sosial. Gejala anak dengan ASD ditunjukkan sejak saat bayi dengan ciri-ciri. Yang pertama, bayi atau balita anak autis tidak merespon normal ketika diangkat atau dipeluk. Yang kedua, bayi autis ketika disusui oleh ibu tidak mau menatap mata ibu dan tidak mau menjalin interaksi nonverbal bersama ibu. Yang ketiga, anak autis tidak menunjukkan perbedaan respon ketika berhadapan dengan orang tua, saudara kandung, guru, dan dengan orang lain. Yang keempat, enggan berinteraksi secara aktif dengan orang lain. Dia tidak berminat pada orang lain, melainkan asik sendiri dengan benda-benda dan lebih sering menyendiri. Yang kelima, tidak tersenyum pada situasi sosial, tetapi tersenyum atau tertawa ketika tidak ada sesuatu yang lucu menurutnya. Yang keenam, tatapan matanya yang berbeda, terkadang menghindari kontak mata atau melihat sesuatu dari sudut matanya. Yang ketujuh, tidak bermain seperti layaknya anak normal. Lalu selanjutnya yang kedua ada gangguan dalam komunikasi. Anak dengan ASD memiliki keterbatasan kemampuan komunikasi dengan ciri yang pertama, tidak memiliki perhatian untuk berkomunikasi atau tidak ingin berkomunikasi untuk tujuan sosial. Bahkan 50% berpikir untuk mute atau tidak menggunakan bahasa sama sekali. Yang kedua, gangguan yang biasanya muncul sebelum anak dapat berkata-kata mungkin tidak nampak pada anak autis. Yang ketiga, mereka yang berbicara mengalami abnormalitas dalam intonasi, rate, volume, dan isi bahasa. Misalnya berbicara seperti robot, ekolalia, mengulang-ulang apa yang didengar, reverse pronouns, sulit menggunakan bahasa dalam interaksi. Lalu yang keempat, sering tidak memahami ucapan yang ditunjukkan kepada mereka. Yang kelima, sulit memahami bahwa satu kata mungkin memiliki banyak arti. Yang keenam, menggunakan kata-kata yang aneh atau kiasan, seperti seorang anak yang berkata 9 setiap kali dia melihat kereta api. Yang ketujuh, terus mengulangi pertanyaan biarpun telah mengetahui jawabannya,
atau memperpanjang pembicaraan mengenai topik yang ia sukai tanpa peduli dengan lawan bicaranya. Yang kedelapan, sering mengulang kata yang baru saja mereka dengar tanpa maksud berkomunikasi. Mereka sering berbicara pada diri sendiri atau mengulangi potongan kata atau cuplikan lagu dari iklan di televisi dan mengucapkannya di muka orang lain dalam suasana yang tidak sesuai. Yang kesembilan, yaitu gangguan berkomunikasi nonverbal. Misalnya, tidak menggunakan gerakan tubuh dalam berkomunikasi selayaknya orang lain ketika mengekspresikan perasaannya atau merasakan perasaan orang lain, seperti menggelengkan kepala, melambaikan tangan, dan mengangkat alis. Lalu yang ke-10, tidak menunjuk atau memakai gerakan tubuh untuk menyampaikan keinginannya, melainkan mengambil tangan orang tua untuk mengambil objek yang dimaksud. Lalu yang ketiga ada gangguan perilaku. Perilaku anak dengan ASD juga memiliki gangguan, yaitu dalam bentuk yang pertama ada repetitif atau pengulangan. Misalnya, tingkah laku motorik virtual seperti berputar-putar dengan cepat, memutar-mutar objek, mengepak-ngepakkan tangan, gerak maju mundur atau kiri kanan. Yang kedua, asik sendiri atau preokupasi dengan objek dan memiliki rentang minat yang terbatas. Misalnya, berjam-jam bermain dengan satu objek saja. Yang ketiga, sering memaksa orang tua untuk mengulang satu kata atau potongan kata. Yang keempat, mungkin sulit dipisahkan dari suatu benda yang tidak lazim dan menolak meninggalkan rumah tanpa benda tersebut. Misalnya, seorang anak laki-laki yang selalu membawa penghisap debu kemanapun. Lalu yang kelima, terakhir, tidak suka dengan perubahan yang ada di lingkungan atau perubahan rutinitas, seperti tidak mau melalui jalan yang tidak biasa dilaluinya, tidak mau memakai baju baru, atau tidak mau memakan makanan yang tidak biasa dimakannya. Lalu apa penyebab bagi anak autis? Penyebab anak autis sangat kompleks. Yang telah diketahui sekarang adalah dari faktor internal dan dari faktor genetik. Dari faktor internal ini yang pertama karena adanya gangguan pada fungsi susunan saraf pusat yang diakibatkan karena kelainan struktur otak. Yang kedua ada pencernaan yang buruk dengan adanya jamur yang terlalu banyak di usus sehingga menghambat sekresi enzim. Yang ketiga menghirup udara yang beracun. Dan yang keempat mengalami pendarahan yang hebat. Adapun untuk dari faktor genetiknya, yang pertama orang tua yang terlalu banyak memakan zat kimia yang beracun. Yang kedua, ibu mungkin mengidap virus TORS, Toxo, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes. Materi selanjutnya mengenai terapi bagi anak autis. Terapi bagi anak autis ini dibagi menjadi beberapa macam terapi. Yang pertama ada terapi wicara. Terapi wicara ini digunakan untuk melancarkan otot-otot mulut agar anak bisa lebih baik berbicara. Yang kedua ada terapi biomedik, di mana terapi ini dapat memperbaiki kondisi tubuh agar terlepas dari faktor yang bersifat merusak seperti alergi dan lain sebagainya. Yang ketiga ada terapi makanan, di mana disesuaikan dengan gejala utama pada setiap anak. Yang keempat ada terapi perilaku, di mana terapi ini bertujuan agar perilaku menjadi lebih terkendali dan mengerti norma sosial yang berlaku. Yang kelima ada terapi bermain, yaitu suatu kegiatan melatih motorik anak dan mengembangkan imajinasi yang dimilikinya. Yang keenam ada terapi perkembangan, adalah anak dipelajari minat yang dimilikinya. Yang ketujuh ada terapi visual, yaitu metode belajar komunikasi melalui gambar-gambar. Yang kedelapan ada terapi musik, yaitu usaha mendidik melalui pelajaran musik untuk mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan psikomotorik dan fisiomotorik secara optimal. Yang terakhir ada terapi otak,
adalah serangkaian gerakan sederhana dan menyenangkan dengan memadukan semua bagian otak yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan belajar. Peranan orang tua, guru, dan masyarakat dalam pendidikan anak autisme. 1. Peranan orang tua. Menurut Puspita 2021 bahwa peranan orang tua anak autistik dalam membantu anak untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhan optimal sangat menentukan. Tindakan awal yang perlu dilakukan oleh orang tua anak autistik ialah orang tua perlu teliti dalam mengamati berbagai gejala yang nampak pada diri anak yang autistik. Ketelitian orang dalam mengamati berbagai gejala tersebut akan menjadi bahan acuan bagi orang tua dalam mengambil keputusan yang tepat dalam memberikan penanganan secara dini kepada anak autistik. Yang kedua yaitu peranan guru. Guru sebagai pengajar dan pendidik di sekolah memiliki peranan yang ganda, yaitu membantu orang tua anak autistik di sekolah dan membantu terapis atau bimbingan dan pelatihan dalam program penata laksanaan penggangguan autisme. Menurut Widiati 2002 mengemukakan bahwa tujuan terapi pada gangguan autistik adalah untuk mengurangi masalah perilaku, meningkatkan kemampuan dan perkembangan belajar anak autistik, terutama dalam hal penguasaan bahasa dan membantu anak autistik agar mampu bersosialisasi dan beradaptasi di lingkungan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, peranan masyarakat. Menurut Hanafi 2002 mengemukakan bahwa anak autistik yang menunjukkan perbaikan gejala yang menggembirakan memerlukan dukungan, bantuan, dan kesempatan serta toleransi dari lingkungan di luar keluarga dan sekolah khusus atau klinik untuk anak autistik untuk mengembangkan potensi anak autistik sebagai makhluk sosial. Maka masyarakat pendidikan dan masyarakat di luar sekolah sangat dibutuhkan kontribusinya. Kontribusi yang perlu dilakukan oleh masyarakat pendidik ialah memberikan kesempatan kepada anak autistik untuk bersosialisasi atau diintegrasikan ke sekolah umum sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, masyarakat juga perlu memberikan informasi secara jujur dan berimbang atau profesional tentang dan hasil dan segala sesuatu yang berkenaan dengan penanganan pendidikan autisme, serta membantu usaha sosialisasi tentang autisme dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya bagi masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik.
Iya lanjutin. Selanjutnya Bu, lihat aktivitasnya sekarang. Ini namanya Dia. Kalau yang ini? Nah, namanya Riman. Kan Ibu punya 2 anak nih yang termasuk autis. Mainannya sama nggak Bu antara Tia sama Hilman? Itu ini pelayanannya berbeda ya nih. Jadi dia ini lebih ke defisit. Nah, pelayanan defisit ini dia mengalami gangguan bicara karena kurang kemudian dia. Kalau yang ini sebaliknya gitu, dia pelayanan ekstensif. Jadi mudah tantum, kadang suka ngejailin dia, menggigit, mencakan. Selama Ibu merawat Tia sama Hilman ada kendala nggak? Mungkin kendalanya kalau di dia ini harus bisa memahami yang dia ucapkan. Sedangkan kalau untuk Hilman ya mungkin ibu harus bisa mengendalikan emosinya. Kalau Tia sama Hilman udah masuk sekolah? Sudah, tapi masih apa ya bermain-main gitu nih. Jadi kayak melatih sensoriknya. Nah kalau misalkan kan itu di sekolah ya Bu, kalau misalkan di rumah Ibu suka ngajarin juga Tia sama Hilman belajar. Nah, ini juga mengajarin metodenya kita menggunakan yang puzzle, di mana tujuan ini saya melatih dia dan Hilman ini untuk sensoriknya kayak ini gimana gitu letaknya. Ini juga lebih ke kognitif cara menempatkannya. Jangan begitu, nah, yang berantem. Nah, coba dia sama Hilman, ayo. Tete ini mau lihat gimana mainnya. Ya ini gimana dia lihat gambarnya gimana. Ini gimana. Coba tapi di gambarnya sama enggak. Nah, terus dia bagus. Ini Hilman lihat gambar mana? Nah, lihat gambarnya. Nah, pintar. Gitu kayak gitu. Perasaan Ibu gimana sih punya 2 anak yang istimewa? Nah, perasaannya ada sedihnya, ada senangnya juga ya Neng. Mungkin ada takdirnya Neng. Oke Ibu, makasih ya Bu atas informasinya terkait anak autisme atau autisme ini. Sebelumnya saya mohon maaf udah ganggu waktu istirahat Ibu. Semoga anak-anak Ibu sehat selalu. Ibu juga ya sehat selalu. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah dijelaskan, autisme merupakan suatu gangguan kronis yang dialami pada masa kanak-kanak yang secara signifikan berpengaruh terhadap komunikasi verbal, nonverbal, interaksi sosial, serta juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya dalam proses belajar. Terdapat 3 gejala karakteristik utama individu dengan autistic spectrum disorder, yaitu gangguan dalam interaksi, komunikasi, dan perilaku. Gangguan fungsi ini diakibatkan karena kelainan struktur otak yang mungkin terjadi pada saat janin usia di bawah 3 bulan. Pada masa ini, sel-sel otak mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga ada gangguan pada salah satu bagian otak yang diharapkan dapat tergantikan dengan sel-sel baru. Terapi yang dilakukan berperan sebagai stimulasi bagi perkembangan fungsi sel-sel otak. Adapun terdapat beberapa terapi untuk anak autis, diantaranya ada terapi wicara, terapi biomedik, terapi makanan, terapi diet disesuaikan, terapi perilaku, dan sebagainya. Untuk mendidik anak autis diperlukan kerjasama yang berkesinambungan antara guru, orang tua, dan pihak sekolah. Kontribusi yang perlu dilakukan oleh masyarakat ialah memberikan kesempatan kepada anak autisme untuk bersosialisasi atau diintegrasikan ke sekolah umum sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Baik, selesai sudah penjelasan materi mengenai psikologi dan pendidikan anak autisme. Semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.